Di awal saya sempat ngomong, bukan? Temukan dulu gerejamu. Karena saya sangat tidak suka ketika Anda berpikir Anda bergereja di tempat itu, belasan tahun Anda di gereja itu, puluhan tahun anak cucumu ada di gereja itu, keponakan-keponakanmu ada di gereja itu, puluhan tahun juga Anda membicarakan habis-habisan dan menghabisin pendetanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bicara tentang apa sih, baik yang tempat ini maupun yang menyaksikan via live streaming, gitu ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk mencintai rumah Tuhan sebagai keluarga rohani. Katakan amin. Bagaimana kita belajar untuk mencintai rumah Tuhan sebagai keluarga rohani. Ini adalah tema yang gak seksi. Ya, adalah tema yang banyak gereja nggak bicarakan, banyak pendeta juga nggak ngomong karena kadang-kadang ini adalah area yang malas orang ngomongin, gitu ya, nggak menarik buat jemaat, menariknya buat Anda kan berkat, ya, dan mukjizat, tantangan yang selesai, ya, jalan berliku-liku yang diluruskan, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya berbicara tentang bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Kenapa? Karena mencintai rumah Tuhan akan membuat semua tantangan dan semua liku-liku hidup kita itu bisa dibombardir dengan satu pengurapan korporat yang sama-sama yang kita terobos dan kita hancurkan sebagai sebuah gereja lokal bersama-sama bertindak, gitu ya. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo tumbuh di dalam rasa cinta kita terhadap kegerakan dan rumah Tuhan. Alkitab berkata demikian. 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Lihat kalimatnya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sudah saya mau ngomong konteksnya apa sih? Tahukah Anda mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja lokal adalah buah dari pertobatan. Oke ya, jadi saat rasa cinta itu nggak bisa dipaksakan. Sama seperti tadi pagi saya juga ngomong ke jemaat pagi. Bayangin ya suami istri, seorang pasangan, ya, seorang single mencari pasangan. Ya wah dia baik sekali kok, dia luar biasa, dia cantik, dia setia, dia cinta Tuhan. Masalahnya cuma satu, saya lihat dia jatuh cinta, dia lihat saya, dia mau muntah. Jadi gimana, apakah kami bisa menikah? Pasti jawabannya tidak, betul ya. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu dua sisi. Yang namanya cinta itu buah yang muncul dari dalam hidup kita, dari hati kita, dan gak bisa dipaksakan. Benar ya, apakah Anda bisa waktu single jatuh cinta kepada seseorang, Anda paksa-paksain supaya cinta, pokoknya bisa jatuh cinta, pokoknya bisa jatuh cinta, pokoknya bisa jatuh cinta. Anda paksa-paksain, nggak mungkin, malah jadinya munek Bapak Ibu Saudara. Ya malah jadinya kita nggak respect. Kenapa? Karena cinta nggak bisa dipaksakan. Cinta itu harus ketemu di ruangan yang sama, di hati yang sama, di angle yang sama, dan di sana mereka mengerjakan sesuatu yang besar bersama-sama. Start from love gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus jangan ditanya lagi, dia pasti jatuh cinta dengan kita. Dia adalah Allah pribadi yang rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bahkan di tengah-tengah dia nggak punya kompensasi apapun kalau dia menyerahkan nyawanya untuk Anda. Anda bisa bayangkan? Anda yang nggak layak, Anda yang hancur, Anda yang nggak punya harapan, nggak punya apa-apa, tidak ada segala sesuatu yang bisa diandalkan. Dia memilih untuk mati untuk orang-orang model seperti ini. Dan itulah bukti kasih Yesus untuk kita. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Tapi karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Pertanyaannya sekarang bukan pada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dan wujud yang kelihatan sebagai buah pertobatannya, sebagai perwakilan Kristus di atas muka bumi adalah apakah kita mencintai gereja lokal, tempat di mana bersama-sama dengan Tuhan kita tumbuh bersama-sama menjadi umat yang besar di tangannya. Saudara, ini penting, sederhana, tetapi penting untuk dilahirkan di dalam hidup Anda. Ya, sehingga setiap kita mengerti bahwa kalau hari ini aku bisa cinta kepada gerejaku. Kalau hari ini aku bisa menjadi bagian dari kegerakan Tuhan dan setiap perintisan yang ada. Kalau hari ini tiba-tiba Anda digerakkan Tuhan untuk lakukan sesuatu, untuk mencintai gereja Anda. Semua itu terjadi
Karena buah dari kasih Tuhan mencintai kita. Dan berbuah dari kasih-Mu kepada Tuhan. Berbuah mencintai Tuhan lewat kasih-Mu terhadap gereja lokal. Karena itu mengasihi gereja lokal adalah buah dari pertobatan. Nah hari ini pertanyaannya adalah how to start. Bagaimana kita memulai untuk mengelola kasih kita terhadap gereja lokal di level yang konkret. Di level kehidupan sehari-hari kita yang kita mau jalani bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Ya nanti saya akan sharekan sesuatu untuk Anda. Nah saya mau Anda untuk membuka dulu di dalam Matius 7, 24 sampai 28. Matius 7, 24 sampai 28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas apa? Batu, kata Alkitab. Ayat yang kedua. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tidak melakukannya dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kata Alkitab. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan Alkitab berkata hebatlah kerusakannya. Oke? Anda lihat kalimat berikutnya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini itu perkataan apa sih? Ini perkataan khotbah di bukit Bapak Ibu Saudara. Peristiwa Matius 7 sampai Matius yang kita baca ini Matius berapa tadi? 9. Matius 7 di ayat yang itu sampai Anda akan lihat pasal-pasal berikutnya nanti di Matius 9 gitu ya. Nah setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi Yesus itu ngajar. Yesus ngajar tentang gimana caranya kamu gak membenci tapi mengasihi. Gimana kamu mengelola musuhmu, bagaimana kamu memberi, gimana kamu mengendalikan hatimu, gimana kamu merespon ini dan itu. Ya, dia ngajarin banyak hal, gimana caranya berpuasa, gimana caranya berdoa. Dia ngajar semuanya. Setelah dia ngajar semuanya, Yesus berkata, barang siapa yang melakukan semua yang tak ajarin tadi, maka dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, di atas batu. Dan ketika badai banjir datang, rumah itu akan kokoh berdiri. Jadi betapa penting nilai dalam hidup kita. Ya, rumah itu akan kokoh berdiri. Tetapi, kita berkata, barang siapa yang sudah dengar semua yang tadi aku ngomongin, tapi mereka tetap tidak melakukan, dia tetap mendirikan rumah enggak? Yes, dia tetap mendirikan rumahnya. Tapi rumah yang dia dirikan itu di atas pasir, Alkitab berkata. Yang suatu hari nanti kalau badai banjir datang, Alkitab berkata hebatlah kerusakannya. Artinya apa? Artinya kalau kita ngomong dalam konteks pertumbuhan pribadi dulu. Pertumbuhan pribadi kita untuk masuk dalam sebuah pertumbuhan pribadi yang sebetulnya penting untuk menjadi center yang harus dibangun. Itu bukan rumahnya lebih dahulu. Tapi struktur yang dibangun di dalam rumah itu. Seorang ahli sipil tahu tentang hal ini, benar? Anda mau bangun bangunan, Anda membeli sebuah rumah, dan orang berkata kita mau renovasi. Apa yang dilakukan seorang kontraktor? Percayalah Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan pertama kali dia nggak bingung tentang gambarnya. Yang pertama kali dia lakukan adalah dia langsung cek strukturnya, betul? Ya, dia cek strukturnya, dari struktur yang dicek itulah baru dia bisa sulap semua rumah lama ini menjadi rumah baru. Kenapa? Karena struktur yang menentukan apakah bangunan itu akan kokoh berdiri di tengah badai atau bangunan itu akan rubuh dengan kerusakan yang hebat. Nah sama juga dengan hidup kita. Secara general orang-orang sipil secara umum kita semua tahu tentang hal itu. Tapi masalahnya seringkali pertumbuhan rohani yang notabene gak jauh beda dengan keadaannya. Kita justru tidak sadar tentang hal ini. Kita lupa bahwa yang membuat kokoh berdiri itu bukan casing luar kita. Karena itu jangan menjalankan ibadah seperti kurikulum. Jangan menjalankan ibadah seperti orang yang sedang menjalankan liturgi. Tapi jalankan ibadah karena Anda mau benahi strukturmu. Jalani ibadah karena Anda tahu struktur ini harus kuat. Supaya apapun yang kubangun di atasnya akan kokoh dan menjadi rumah yang kokoh di tangan Tuhan. Itu secara pribadi di tangan Tuhan. Ya, nah secara gereja lokal gimana?
Secara gereja lokal kita perlu pahami, kalau begitu sebelum aku nancep gitu ya. Nancep itu apa ya? Sebelum saya memutuskan untuk ada di tempat itu, saya perlu temukan dulu gereja yang benar buat saya. Ya, Alkitab ngomong begini. Matius 92. Markus 90. Mazmur 92. Saya ngomong apa tadi? Salah Anda. Saya ngomong Mazmur. Ya, Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Saya agak ngos-ngosan hari ini, nggak tahu kenapa. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Anda. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan kalimatnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padaku. Jadi Mazmur itu ngomong kita begini. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, jadi sebelum kita ngomong tentang tertanam dulu, kita harus temukan dulu tempatnya Bapak Ibu Saudara. Anda harus temukan dulu tempat untuk benih hidupmu. Itu kau tanam di sana. Jadi cara berpikir tentang pertumbuhan bukan cara berpikir sama seperti orang nanam benih sayur yang dilempar di depan rumah. Ada orang kan nanam modelnya begini. Ya pokoknya dilempar, disebar-sebar aja. Yang tumbuh ya bersyukur, ya jadi pohon dan berbuah. Yang enggak tumbuh ya sudah biar mati-mati sendiri gitu kan. Kenapa? Karena dia ditanam. Dia dilempar. Dilempar pokoknya disebar gitu doang. Tapi beda antara dilempar gini dengan ditanam. Ditanam itu memang membutuhkan preparation. Ditanam itu disiapkan pupuk-pupuknya. Ditanam itu disiapkan tempat yang tepat. Ditanam itu disiapkan jarak yang tepat untuk setiap penanaman. Jadi waktu kita benih hidup kita mau ditanam, kita perlu preparation. Kita butuh tempat yang tepat untuk kita taruh benih kita. Dan kita tanam hidup kita di tempat itu. Nah area ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya jadi maksudnya adalah saya ini mau mengajar setiap teman-teman GMS, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Jangan ke gereja karena dekat. Jangan ke gereja karena diajak orang. Ya, tentunya pada awal kita diajak orang, itu wajar gitu ya. Tapi sesudah 5 tahun Anda berkata, kenapa ke gereja? Ya karena saya diajak teman saya. Nanti kalau temannya nggak datang, Anda juga nggak datang, ada something wrong di sana. Kalau 1-2 bulan oke. Tapi setelah itu tentunya adalah keputusan kita untuk Anda bertumbuh di dalam sebuah gereja lokal. Ya, jangan ke gereja ya karena di sana ada cewek atau cowok yang cakep. Nah ini yang single-single nih. Kalaupun Anda mau, dia belum tentu mau. Ya karena Anda nggak punya visi, dia punya visi, saudara. Ya, jangan ke gereja karena itu. Tapi kenapa? Karena kita harus ngerti 2 hal untuk menemukan sebuah gereja. Yang pertama adalah Anda harus temukan visi atau tujuan dari setiap gereja lokal yang Anda kunjungi. Ya. Anda temukan visi dan tujuan dari setiap gereja lokal yang Anda kunjungi. Nah hari ini ketika Anda pergi ke gereja, tahukah Anda tentang gereja visi daripada gereja ini? Atau Anda pergi ke gereja tertentu, tahukah Anda visi gereja tersebut? Kita harus clear di sana. Kenapa? Karena bayangin ya, Anda beli tiket, setelah beli tiket, Anda datang ke bandara, berikan tiketnya, ambil boarding pass, kemudian dipanggil, naik pesawat, pramugari berkata, Bapak Ibu Saudara, bensin kita full. Ya, bensin kita full. Jadi kita akan melakukan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda, kita akan melakukan penerbangan dengan jarak waktu yang belum ditentukan dan arah yang sedang dipikirkan nanti di udara. Pertanyaan saya, Anda akan naik nggak di pesawat itu? Pasti kita nggak naik. Gitu, pasti kita nggak naik. Kenapa? Karena kita perlu jelas, ini gereja akan kemana? Pesawat ini akan pergi kemana? Ya Anda perlu pastikan bahwa visi gereja tersebut nyambung dengan apa yang menjadi visi Anda bersama dengan Tuhan.
Ya, visi itu nyambung dan hidup bersama-sama dengan Anda. Dan Anda menemukan bonding daripada visi itu sendiri untuk tumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak tahu, mungkin nggak semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah tertanam. Gitu ya. Nanti saya akan sharekan tertanam itu apa di gereja kami. Gitu ya. Tetapi kalau hari ini Anda statusnya masih GKK, Gereja Keliling Kota. Ya, jadi hari ini di gereja A, besok gereja B, besok gereja C, besok gereja D. Dan bukan karena alasan tertentu, kan ada kan. Dia di Mawar Sharon Jakarta, besoknya di Mawar Sharon Bandung, 2 minggu lagi di Mawar Sharon Manado. Karena pekerjaan Bapak Ibu, ya saya mengerti. Oke ya, saya mengerti dan tetap toh juga GMS di mana-mana juga sama gitu kan. Atau mungkin di gereja lain karena pekerjaan mungkin. Tetapi kalau Anda tidak punya alasan-alasan tertentu, kemudian sudah 10 tahun atau 5 tahun, Anda gereja A, B, C, D, E, F, sampai kira-kira kalau badan sensus kota tanya, oh Anda adalah orang yang paling tepat untuk ditanyain di situ. Nah, ada something wrong di sana gitu loh. Ya, ada something wrong di sana. Salah enggak? Enggak salah. Tapi setiap kali Anda keliling, temukan visi gereja itu. Apakah visinya jelas, apakah clear dengan visinya, dan apakah Anda menemukan visi itu connect dengan Anda. Saudara, ini penting. Gitu. Area ini akan menumbuhkan visi yang sama dari gereja itu. Akan menjadi visi yang sama dari dalam hidupku, hidup Anda. Untuk bertumbuh bersama dengan janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu penting buat kita untuk menemukan visi kita. Ya, visi gereja lokal Anda. Ya, Mawar Sharon, gereja sel yang apostolik dan profetik. Dengan mission yang clear, jelas 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Dan untuk 2030 kita berdoa 300 gereja lokal akan tumbuh di gereja kita. Ya, jadi kalau Anda ada di gereja ini, Anda clear. Gereja ini akan membawa Anda kemana? Semua energi, pemikiran, kekuatan yang kita punya, ujungnya semuanya kemana? Semuanya clear. Bahwa kita akan menjadi kelompok kecil dan merintis 300 gereja untuk 10 tahun ke depan di dalam seluruh gereja Mawar Sharon. Itu menjadi mimpi kita bersama-sama. Nah, visi itu penting. Yang kedua apa yang harus Anda lihat? Yang kedua adalah apa nilai yang dikembangkan di dalam gereja Anda? Ya, apa nilai yang dihargai di dalam gereja itu? Apakah integritas dihargai dalam gerejamu? Apakah kekudusan dihargai dalam gerejamu? Apakah totalitas dan pemberian terbaik dihargai di gereja itu? Apakah gereja itu berani menaikkan seseorang di promosi yang tertinggi tanpa takut bersaing dalam gerejanya? Dan di waktu yang sama, apakah gereja itu berani menurunkan orang dalam posisi tertinggi sekalipun kalau dia melanggar posisi integritasnya? Bukan sekedar karena popularitas, tapi nilai integritas, kekudusan, dan nilai-nilai kebenaran itu dijunjung tinggi oleh gereja tersebut. Saudara, ini nilai yang sangat penting yang harus clear. Ya, karena dari tempat itulah Anda akan tahu struktur seperti apa yang Anda datangi. Oke? Struktur gerejanya sekuat apa? Nilainya se-strong apa? Visinya ke arah mana? Tujuan gereja ini kemana? Apakah Anda merasa Tuhan panggil Anda di tempat itu? Semuanya clear, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Anda masuk dalam proses berikutnya, Anda akan masuk dengan conviction karena Tuhan memanggilmu. Karena itu Amsal itu ngomong begini. Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya, Alkitab berkata jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Kenapa? Ya karena segala sesuatu benar menurut ukurannya. Dia tidak mengizinkan gereja, orang lain, oknum lain, intervensi luar untuk mengarahkan hidupnya. Bahkan Tuhan pun tidak pernah dia dengar. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan apa yang dia inginkan. Dia hanya mengeksekusi apa yang dia suka. Dia hanya melakukan segala sesuatu dan segala sesuatu yang dia suka, yang dia lakukan bagi dia adalah kebenaran. Dan semua yang dianggap kebenaran di pikirannya itulah yang nantinya akan menyesatkan dia. Tapi beda dengan orang benar. Alkitab ngajarin orang yang motifnya benar, punya kehausan akan Allah dengan sendirinya. Ya, perhatikan. Orang yang motifnya benar, dia punya kehausan akan Allah dengan sendirinya. Dia akan mencari, dituntun oleh Roh Kudus untuk ketemu dengan tempat pengembalaan yang tepat buat dia. Untuk menemukan dan ketemu dengan tempat pengembalaan yang tepat buat dia.
Karena itu saudara, berapa minggu yang lalu saya sempat sharekan ini berkali-kali. Jangan bergereja, tapi bertumbuhlah. Kenapa? Karena semua orang bergereja gak tentu bertumbuh. Tapi semua yang bertumbuh, dia punya motif yang benar. Punya kehausan. Dan dari motifnya yang benar, dari kehausannya, dari doanya, dia akan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menemukan tempat pengembalaan yang terbaik buat dia. Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak tahu bagaimana kondisimu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tapi hari ini, area ini penting untuk menjadi challenge dalam hidup Anda. Ya, Anda sudah masuk di tahun 2020. Katakanlah 2019 ditarik mundur ke 2015, Anda nggak pernah komit dengan sebuah gereja lokal. Anda nggak pernah komit untuk dimuridkan. Anda nggak pernah komit untuk stay to fight, stay to hear, benar-benar tertanam untuk mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Sehingga kita hanya ke gereja berdasarkan apa yang telinga kita suka. Kita ke gereja berdasarkan apa yang kita ingin dengarkan saja. Yang pada dasarnya Anda tidak pernah mengizinkan dirimu digembalakan. Tetapi kita hanya meletakkan diri kita di tempat-tempat yang kita mau dan kita tidak mau digembalakan. Nah, spirit seperti ini, ayo kita masuk ke tahun 2020 mulai ditanggalkan. Ya, rambut putihnya sudah nambah banyak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanggalkan semua yang di belakang. Katakan amin. Ya, yang muda-muda kekuatanmu makin berkurang. Mari tanggalkan yang di belakang kita untuk kita melihat proses berikutnya yang Tuhan sediakan bersama dengan kita. Kuncinya di mana? Cara berpikirnya, temukan dulu gerejanya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara silahkan keliling dulu. Nggak apa-apa, tidak harus di GMS. Ya, saya ini orangnya fair. Ya, dan Anda tahu saya tipe orang yang nggak takut kehilangan orang. Kenapa? Karena saya percaya orang benar itu menemukan tempat pengembalaannya. Ya, tugas saya adalah menciptakan tempat pengembalaan sebaik yang saya bisa. Saya jaga gereja ini dengan integritas setinggi yang saya bisa lakukan. That's it. Sisanya orang benarlah yang nantinya memutuskan dan menemukan tempat pengembalaan. Banyak gereja takut kehilangan jemaatnya. Tapi kalau Anda mau coba, silakan coba semua gereja lain. Dan kalau Anda menemukan yang terbaik, silakan go ahead. Kenapa? Karena hati kami, kerinduan kami adalah pertumbuhanmu. Jauh lebih penting. Hati kita seperti itu. Tapi di waktu yang sama, sesudah Anda keliling dan Anda menemukan semua proses yang ada, di tempat itu Anda bisa lahir sebuah conviction di hatimu. Ini gereja, tempat di mana Tuhan taruh aku di sini. Ini gereja, tempat di mana aku menemukan tempat pengembalaan yang terbaik. Saudara, begitu Anda masuk di tempat itu, segera putuskan untuk maju ke depan di dalam kehendak Tuhan di level berikutnya. Jadi hari ini, ayo tumbuhlah. Semua orang yang ada dalam sebuah gereja lokal, mereka ada di situ bukan karena program. Mereka ada di situ bukan sekedar karena jaraknya dekat. Mereka ada di situ juga bukan karena diajak teman doang, sudah 2 tahun, 5 tahun masih begitu. Mereka ada di situ juga bukan karena kepentingan-kepentingan lain yang bukan dari Tuhan. Mereka ada di situ karena satu alasan, Tuhan memanggilmu sebagai calling. Untuk berkumpul bersama-sama, jadi sebuah komunitas, bergerak bersama-sama, dan kita selesaikan visi bersama-sama dengan Tuhan kita. Karena itu temukan dulu gerejanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya nggak tahu situasi Anda masing-masing. Tapi temukan gereja Anda. Tujuannya adalah engkau harus bertumbuh. Engkau harus mengalami pertumbuhan. Engkau harus mengalami Kristus dalam hidupmu. Ya, Anda harus mengalami sebuah situasi yang kau tahu. Ini tempat di mana Tuhan menaruh hidupku. Untuk mengalami Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Ya, dan kalau pertanyaannya, oke Pak, saya sudah temukan gereja saya. Oke, saya sudah temukan gereja saya. Saya sudah punya suara hati nurani. Di mana aku menemukan kehausan dan tempat pengembalaanku yang terbaik. Bukan yang sempurna, tapi yang terbaik. Di dunia ini gak ada gereja yang sempurna. Kalaupun di ruangan ini semuanya sempurna, jadi gak sempurna karena Anda. Betul?
Karena kita sendiri nggak sempurna. Ya, nggak ada gereja yang sempurna, pasti punya kelemahan. Tapi di tengah-tengah semua kelemahan, Tuhan menata jalan hidup Anda untuk membangun sebuah komunitas, bonding, kesepakatan, kebersamaan untuk tumbuh bersama-sama di dalam sebuah gereja lokal. Sama seperti hubungan kita dengan orang tua kita. Orang tua kita kan bukan orang yang sempurna, bukan? Kalau Anda mau cari Superman yang lain di luar, saya yakin banyak. Gitu kan? Banyak Superman yang lain. Tapi faktanya, Tuhan taruh Anda di keluarga tersebut. Bukan karena keluarga itu sempurna. Tapi itu keluarga terbaik yang Tuhan taruh di sana. Tapi untuk dalam konteks gereja lokal, Anda melihat visinya. Anda melihat nilainya. Anda melihat kompromi-kompromi dan level bagaimana semua proses kekudusan dihargai di tempat itu. Dan ketika Anda merasa ini tempat Anda bertumbuh. Ini tempatku untuk aku memutuskan bergereja. Pertanyaannya, apa selanjutnya yang harus lahir di hati kita? Saudara, dari situlah kita belajar mengasihi tempat di mana Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh bersama. Ya, jadi putuskan dulu gerejanya, lihat visinya, lihat nilainya, sesudah itu belajarlah untuk jatuh cinta dan mencintai gereja lokalmu. Sehingga kita memulai dengan benar. Kita memulai bukan dengan melihat gereja seperti supermarket. Oh, di sana diskonnya 60%. Kalau di sini 20%. Wah, gue ke sana aja yang diskonnya 60%. Nanti akan begitu. Ya. Tapi kalau Anda cinta gerejamu, Anda berkata, di sini kok diskonnya 60%. Gak boleh. Harusnya gak ada diskon karena ada aku di tempat ini. Kita akan berjuang bersama-sama supaya gereja kita tumbuh bersama. Sudah ngerti maksudnya? Itulah tempat yang seharusnya kita mengalami sebuah pertumbuhan. Jadi mari sama-sama kita ini kita ini enggak main normatif dengan bahasa normatif, kamuflase yang ujungnya hanya sekedar membuat Anda supaya tetap duduk manis di kursimu, tapi enggak pernah betul-betul dibereskan area yang harus dibereskan. Mari sama-sama kita terbuka dan ngomong sesuatu yang benar. Ya, tugas kami dalam pengembalaan adalah kita melakukan pengembalaan sebaik yang kita bisa. Kita menjaga integritas, kita menjaga aturan main, kita menjaga para full timer, teman-teman Lewi yang ada di tempat ini bersama-sama. Anda juga menjaga bertumbuh bersama-sama dengan semua itu, biarkan orang benar punya intervensi dengan surga dan menemukan tempat pengembalaannya. Disitulah Tuhan memanggilmu untuk ada di dalam sebuah gereja lokal. Begitu calling itu lahir, apa yang terjadi? Yang pertama, belajar berikutnya adalah kita belajar mencintai gereja lokal kita. Katakan amin. Kita belajar mencintai gereja lokal kita. Caranya gimana Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa prinsip yang sederhana, ini poinnya. Yang tadi itu pembukaan sebetulnya. Ini poinnya. Yang pertama apa? 1, tertanam. Sederhana bukan? Tertanam, ini kalimat yang sering Anda dengar. Tertanam, tertanam itu artinya apa? Tertanam itu sederhana, bahasa Jawanya namanya nancep. Ya, jadi nggak usah pakai bahasa teologi ya, ingat-ingat kalimat ini aja. Tertanam itu apa? Nancep Bapak Ibu Saudara. Ya, nancep. Ya, tertanam itu nancep. Apa buktinya bahwa dia nancep? Gampang buktinya. Buktinya coba Anda pergi ke depan, lihat tuh di depan kita ada pohon tape buya ya sebelah kiri sana. Anda ke sana, panggil satu orang yang paling kuat di tempat ini, coba ke sana suruh cabut pohon itu. Satu aja ke sini. Kalau bisa digendong di tempat ini, multimedia tolong difoto, besok masukkan koran. Ya, jadi apa itu artinya tertanam? Tertanam itu sederhana, susah dicabut. Gitu loh. Tertanam itu apa sih? Tertanam itu mengakar. Trust, dengan dasar trust. Anda taruh benih Anda di sana, mengakar di sana, tumbuh di sana, dan bersatu di tempat itu, membangun sebuah visi yang besar di tempat itu. Hari ini saya challenge gereja Mawar Siaran, ayo cinta kita terhadap gereja harus betul-betul dibangun dengan sengaja. Saya ngomong begini bukan berarti Anda nggak cinta gereja ini. Saya tahu, saya bersyukur gereja Mawar Siaran penuh dengan orang-orang yang mencintai gereja lokalnya. Ya, suatu ketika ada seorang pendeta datang ke saya, Pak Thomas, saya itu heran. Kenapa di gereja Bapak semua volunteer tidak dibayar dan mereka bisa? Gimana caranya? Resepnya gimana? Tahukah Anda semua pemain musik WL di tempat ini tak ada satu rupiah pun yang jatuh ke tangan mereka. Semuanya melayani by heart, by time dengan semua yang mereka punya.
Dan seseorang tanya ke saya, kok bisa? Caranya gimana? Pertanyaan itu mengagetkan saya karena belasan tahun yang lalu sudah belasan tahun kita nggak pernah ditanya. Justru saya balik tanya, Pak justru saya yang bingung kenapa gereja Bapak harus membayar. Gitu loh. Karena yang saya tahu selama ini kita nggak pernah lakukan itu. Hari ini kita bersyukur, saudara. Kita berhasil membangun nilai yang benar. Kita berhasil mengelola sesuatu yang sehat di dalam gereja ini. Sengaja dibangun dari waktu ke waktu. Ya, dan ternyata sesuatu yang sederhana yang kita bangun membingungkan banyak orang di luar. Mereka bingung, kok bisa? Caranya gimana? Resepnya gimana? Teorinya apa? Enggak ada teorinya. Ya, teorinya cuma value yang kita tabur. Dan kita bersyukur dengan semua pertumbuhan yang Tuhan taruh atas gereja kita hari ini. Ya, dan hari ini tertanam itu bagaimana sih? Tertanam itu nancep, berakar. Dan kita membangun kebersamaan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua. Ayo sama-sama. Anda bukan hanya bergereja. Tapi Anda nancep. Katakan kanan kiri, nancep bro, nancep. Gitu. Nancep itu susah dicabut. Maksudnya gimana? Maksudnya sederhana Bapak Ibu. Kalau susah dicabut, maka seharusnya nih. Gara-gara salah komunikasi, sakit hati, hilang 5 bulan. Benar gak saudara? Perlu. Kalau Anda tertanam, Anda nancep, susah dicabut, gesekan itu tempat untuk kita bertumbuh. Perbedaan situasional entah karena human error atau karena pengaturan yang salah atau kita yang tidak disiplin, itu proses di mana orang besi dengan besi saling menajamkan. Dan kita akan melihat itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama. Bukan begini, wah ternyata di gereja ini, wah gak enak itu si A itu senyumnya gak baik. Tadi waktu dikasih tangan dia gak enak, hilang 5 bulan. Itu namanya gak nancep Bapak Ibu. Kalau nancep itu gak gitu. Kalau nancep ada masalah gak? Pasti ada. Suami istri, begitu menikah nancep nih suami istri semuanya sudah komit. Ya, apakah tiba-tiba gara-gara gak dibuatin minum sehari minta cerai? Kan tidak. Tapi kalaupun tidak minta cerai, apakah pernikahan mereka sempurna? Tidak juga. Tapi kenapa mereka memutuskan untuk terus bersama? Karena di situ ada satu spirit yang benar, yaitu tertanam. Katakan amin. Nah hari ini, tumbuhkan area ini dengan sengaja. Tertanam itu juga 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi Anda bisa perhatikan, Alkitab ngomongnya begini, biarlah kamu juga dipergunakan. Jadi Anda dan saya dipergunakan sebagai apa? Batu hidup. Untuk apa? Untuk suatu pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan, setiap kita, anggaplah kita ini jadi batu hidup. Ya, sebuah rumah dibangun, Anda menjadi batu hidup di sana. Anda ditempel, ditaruh jadi batu hidup di situ menjadi sebuah komunitas atau rumah yang namanya gereja lokal. Anda tahu semua batu bata katakanlah ini, batu yang hidup ini, mereka saling melekat satu dengan yang lain. Mereka saling nempel satu dengan yang lain. Mereka saling mengikat satu dengan yang lain. Sehingga mereka menjadi bangunan yang kokoh dan tumbuh bersama-sama di dalam kehendak Tuhan. Saudara, di titik itulah lahirnya cinta akan rumah Tuhan dimulai. Ya, di titik itulah ada perbedaan. Ada situasi yang tidak ideal, ada hal yang harus dibenahi, yes. Ada yang ketidaksempurnaan, tapi di tengah-tengah semuanya ini kita clear dengan visinya, kita clear dengan nilainya, dan bersama dengan semua itu bergandengan tangan, bergerak maju bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Di titik itulah artinya tertanam buat kita. Jadi tertanam itu apa sih? Saya definisikan 3 hal. Tertanam berarti kita tidak hanya jadi pengunjung gereja. Tetapi kita mau terlibat aktif dalam dinamika kegiatan gereja. Ya.
Anda dan saya bukan sekedar pengunjung gereja. Di Mantos yang lalu saya sempat siarkan, kita ini bukan kerumunan orang banyak. Ya, Anda dan saya bukan kerumunan orang banyak. Kita adalah community. Ya, kita adalah bagian satu dari yang lain. Ketiadaan Anda akan menjadi ruang kosong buat orang lain. Ya, dan kehadiran Anda akan menjadi nilai tambah buat orang-orang yang ada di sebelahmu. Saudara, itulah fungsi tertanam. Dan waktu kita tertanam, kita bukan hanya jadi pengunjung gereja. Tapi kita belajar terlibat aktif dalam dinamika kegiatan gereja. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo ya, spend waktu Anda. Spend karunia-karunia Anda. Spend segala hal yang menjadi kekuatan Anda yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda. Untuk menjadi orang-orang yang terlibat aktif dalam dinamika kegiatan gereja. Saya tahu nggak semua orang punya waktu sama dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain bisa beda-beda. Ada orang yang begitu sibuk, ada orang yang begitu menyibukkan diri. Gitu kan beda konteksnya. Tapi dua-dua, percayalah dua-dua tetap punya bagian puzzle yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Untuk dia menjadi bagian batu hidup yang terkonek satu dengan yang lain ini. Saudara, saya berdoa nilai ini masuk dalam hati Anda. Karena gereja ini milik Anda. Pertumbuhan ini milik kita. Gereja ini dengan semua pelebaran dan semua visi yang akan kita kerjakan adalah milikmu. Ya, suatu hari saya akan mati, gereja ini gak boleh mati. Suatu hari hamba Tuhan bisa dipindah. Anda harus tetap berdiri sebagai gereja Tuhan yang hidup. Dengan semua visi yang Tuhan taruh atas gereja ini. Jadi hari ini, ayo sama-sama. Bukan jangan jadi pengunjung. Tapi terlibat aktif dalam dinamika dan kegiatan gereja. Yang kedua, tertanam itu artinya mengakui kepemimpinan gereja dan tunduk di bawah otoritas kepemimpinan gereja. Karena kita percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih ya untuk memberikan covering rohani di dalam kehidupan kita. Ibrani ngomong begini. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah dan tunduklah taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab perhatikan mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi clear Alkitab berkata, kenapa kok Anda harus tertanam? Karena tertanam itu artinya Anda belajar untuk tunduk pada payung otoritas yang Tuhan tempatkan atas gereja itu. Karena itu di awal saya sempat ngomong, bukan? Temukan dulu gerejamu. Karena saya sangat tidak suka ketika Anda berpikir Anda bergereja di tempat itu, belasan tahun Anda di gereja itu, puluhan tahun anak cucumu ada di gereja itu, keponakan-keponakanmu ada di gereja itu, puluhan tahun juga Anda membicarakan habis-habisan dan menghabisin pendetanya di depan anak-anak dan keluarga Anda. Tapi kita gereja itu konyol sekali, bukan? Sudah ngerti maksud saya? Berapa banyak budaya yang tersebar di sana sini. Bergereja tapi gak sungguh-sungguh bergereja. Beraktivitas rohani tapi gak sungguh-sungguh rohani. Hidupnya penuh dengan berbagai macam caci maki tentang segala sesuatu yang terjadi dalam gereja tersebut. Bayangin seperti suami istri, Anda punya masalah, terus Anda ceritakan masalah itu ke RT sebelah, ke tetangga sebelah, ke tetangga yang di sana, yang di situ, di sana, di situ semuanya. Wah, kita cerita sana sini. Padahal yang Anda ceritain adalah istri kita sendiri, suami kita sendiri. Dan kita lakukan itu puluhan tahun di gereja tertentu. Saudara, nilai itu gak boleh hadir. Jangan rusak apa yang kau bangun bersama dengan Tuhan dengan nilai yang salah. Sudah menangkap sesuatu? Jangan rusak. Kalau Anda memang gak setuju di gereja itu, temukan gereja yang tepat buat Anda. Lihat visi, lihat nilainya. Ya, dan tumbuhlah di tempat itu. Daripada Anda terus bergereja, tapi Anda melihat berbagai macam hal yang tidak Anda setujui, berbagai macam integritas yang dilanggar, terus Anda kompor-komporin, ribut terus di sana, dan akhirnya kita yang gak salah jadi berdosa karena mulut kita. Untuk apa? Sudah nangkap sesuatu, izinkan saya ngomong belak-belakan siang hari ini, saudara. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Akan menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena apapun alasannya, seorang pemimpin rohani
Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi payung otoritas buat orang-orang yang ada di bawahnya. Saudara ingat, saya sering ngomong pada Anda. Seorang pemimpin rohani itu sama seperti dia bawa payung. Ya. Dia bawa payung yang besar payungnya. Dan tugasnya ngapain? Tugasnya sederhana. Dia harus pegang payung itu dalam kondisi suka maupun duka. Dia harus pertahankan payung itu berdiri, enak atau tidak enak. Dan dia harus pegang payung itu sampai akhir hidupnya. That's calling. Itulah calling buat orang Lewi. Karena itu suatu ketika Musa ngomong, Manasya, bagianmu di sebelah timur Sungai Yordan. Yehuda, bagianmu di sisi gunung. Tapi kau harus bertempur mengalahkan saudara-saudaramu yang lain. Hei suku B, bagianmu di sini. Hei Ruben, bagianmu di pesisir Sungai Yordan. Dan kamu akan tumbuh menjadi umat yang bla 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 bla. Ketika Lewi tanya Tuhan, Musa, apa yang menjadi bagianku? Kata Lewi. Anda tahu jawabannya? Lewi, kau tak punya bagian. Bagianmu adalah Kristus. Saya tahu, itulah hidup seorang hamba Tuhan. Hidup seorang hamba Tuhan, dia gak punya bagian apa-apa. Bagiannya cuma satu, yaitu Kristus. Dia pegang payung itu. Dia pegang dan dia biarkan payung itu berkibar. Dan menjadi payung otoritas. Enak gak enak, suka gak suka, senang gak senang. Dia terus pegang itu sampai hari matinya. That's calling buat dia. Itu calling buat dia. Dan dengan payung yang dia tinggikan ini, dia mengcover 11 suku yang lain untuk mengalami kemenangan. Buktinya apa? Anda lihat hakim-hakim. Begitu bangsa Israel jatuh dan berbuat jahat, mereka dilanda berbagai masalah. Apa yang Tuhan lakukan? Bangkitkan hakim-hakim. Betul? Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Begitu hakim-hakim bangkit, dia konfrontasi dosa dan kesalahan. Dia melawan musuh. Seluruh Israel akan damai. Begitu hakim-hakimnya mati. Dan Israel gak punya hakim-hakim lagi yang menjadi perwakilan Lewi hari itu. Ya, mereka berbuat jahat lagi. Bangsa Israel mengalami aniaya lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka teriak kepada Tuhan, tolong kami. Kami tertindas, bla bla dan sebagainya. Tuhan bangkitkan kembali hakim. Begitu Tuhan bangkitkan hakim, dikonfrontasi dosanya, diberesin kesalahannya, dan dikonfrontasi musuhnya. Damailah seluruh Israel. Dan terus berulang berkali-kali. Kenapa? Karena Lewi punya tanggung jawab untuk pegang layar itu. Dan memberikan payung covering di dalam setiap kehidupan 11 suku yang lain. Karena itu komitmen itu artinya Anda belajar, submit, tunduk dan taat dengan pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas Anda. Bapak, Ibu, Saudara, saya ngomong begini bukan untuk dihormati. Ngerti ya? Kalau itu hormati saya, waktu ketemu ya awas harus siap gerak begini. Tidak, Bapak Ibu, saya bukan tipe yang begitu. Saya justru agak risih kalau orang terlalu formal. Ya, karena saya nggak bisa formal. Coba Anda suruh saya untuk tolong doakan waktu resepsi pernikahan. Itu pergumulannya luar biasa. Saudara. Bagi saya itu susah, saya harus nyusun kalimat, ini siapa yang harus saya hargai, saya hormati, bapaknya ini nyebutnya bapak atau ibu, jabatannya apa, saya pasti pusing di situ. Karena saya bukan tipe gitu, yang formal-formal saya pasti bingung. Gitu ya. Poinnya bukan di sana, poinnya adalah kenapa? Karena kita ini bertumbuh bersama-sama di dalam sebuah gereja lokal. Dampaknya di mana? Dampaknya adalah ketika Anda ke kantormu, Anda bekerja, ada sesuatu yang buruk yang coba mengintai hidupmu. Tiba-tiba Anda tahu ada seluruh mawar Syaron yang bersama-sama di kantorku hari ini untuk membackup hidupku. Ketika Anda mengalami sebuah tantangan, situasi yang sulit dalam hidup Anda, kepikiran banyak, kau tahu ada komunitas sekelilingmu yang dukung kita dan berkata, no, don't do it. Kita tumbuh sama-sama, tetap setia, maju dengan Tuhan. Sehingga pengurapan yang kau bawa bukan pengurapan pribadi, tapi pengurapan gereja lokal mengikuti Anda. Pengurapan gereja lokal menembus semua marketplace yang kau punya. Semua pekerjaan-pekerjaan yang hari ini di tangan Anda. Ketika Anda menyelesaikan dengan semua target penjualan dan target pekerjaan, Anda berdiri bukan sebagai manajer seorang diri. Tapi Anda berdiri dengan di belakangmu seluruh pengurapan gereja lokal. Bersama-sama dengan kita untuk tumbuh bersama. Saudara, itulah mencintai gereja lokal. Hari ini ayo sama-sama. Ya, setuju dengan ini katakan amin. Yang ketiga saudara, tertanam itu artinya apa? Tertanam itu artinya
memutuskan untuk menjadi bagian gereja lokal dan belajar ikut bertanggung jawab baik kemajuan maupun kemunduran perkembangan gereja lokal itu. Challenge ini. Ya, menjadi seseorang yang menjadi bagian gereja lokal, ikut bertanggung jawab dengan kemajuan dan kemunduran dari perkembangan gereja lokal itu. Nah, saya mau mengajak kita semua, ayo sama-sama kita melihat gereja ini bukan miliknya hamba Tuhan. Gereja ini adalah milik Anda. Ya, gereja ini milik Anda. Gereja ini milik kita bersama. Mari kita jaga bersama. Mari kita bangun bersama. Mari kita selesaikan visi ini bersama-sama. Ya, teman-teman yang ada di Palu, di Sorong, ya. Di Palu, Amurang, dan Gorontalo. Ayo kerjakan kotamu bersama-sama. Ya, kalau sudah nancep, ajarin hatimu. Untuk gak mudah sakit hati sana, sakit hati sini, hilang 2 tahun, balik lagi. Sudah revival kalau kamu hilang 2 tahun. Ya, ayo sama-sama cintai gereja ini. Jadilah bagian dari gereja ini menjadi second home untuk Anda. Saya mau mengajak kita semua dengan hormat, dengan kerendahan hati. Bawa hati Anda untuk menjadi satu kesatuan batu yang hidup. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Yang kedua, yang tadi pertama tertanam. Yang kedua saya mau ngomong apa? Yang kedua adalah Yesaya 41 ayat yang ke-7. Yesaya 41 ayat yang ke-7. Ini ayat yang dulu juga pernah saya sharekan kalau gak salah. Yesaya 41 ayat 7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik. Lalu ia menguatkan dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Saya mau ngomong apa sih? Yang kedua adalah miliki sikap bahu-membahu. Ya, ketika kita mencintai gereja lokal, kita belajar memiliki sikap bahu-membahu. Ya, mirip dengan apa yang tadi saya katakan tertanam. Ya, maksudnya begini. Ada orang, Alkitab berkata tukang batu mengapresiasi tukang emas. Jadi tukang besi ketemu tukang emas dan dia berkata, tukang emas kamu hebat, kamu luar biasa. Ya, tukang emas pun juga berkata, tukang emas dia mengapresiasi tukang besi. Tukang besi kamu hebat, kamu luar biasa. Dan mereka sama-sama saling melihat kekuatanku sebagai tukang emas. Yang di situ berkata, kekuatanku sebagai tukang besi. Emasmu tanpa besi itu gampang runtuh, gak akan kuat. Maka aku akan bantu ke sana supaya emasmu punya besi yang kokoh. Tukang emas juga berkata, besimu tanpa emas jelek banget. Ya, aku akan datang ke sana, aku lapisi emas. Supaya besimu itu besi biasa, tapi dengan lapisan yang terbaik dia akan jadi besi yang luar biasa. Itu sikap bahu-membahu. Semua kita punya talent dan kekuatan kita masing-masing. Semua kita punya potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita tak mungkin hadir ya hanya dengan sebuah tujuan untuk kepentingan kita pribadi. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua kelebihan potensi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Untuk kita belajar berbagi bahu-membahu mencintai gereja lokal. Katakan amin. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk tumbuh di dalam area ini, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bahu-membahu. Mari sama-sama kita saling tolong-menolong dalam proses ini untuk maju ke depan. Nah, hari ini Saudara, saya lagi konsentrasi kepada 2 hal besar. Ya, ini yang penting saya mau sharekan untuk Anda. Saya lagi konsentrasi pada 2 hal besar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah budaya membangkitkan pemimpin. Ya, budaya membangkitkan pemimpin. Ya, kita konsentrasi untuk memuridkan. Kita konsentrasi untuk mencetak para pemimpin. Kita mendoakan mereka. Kita spend time dengan mereka. Sudah tahu tujuannya ngapain? Sederhana. Tujuannya adalah karena begitu banyak orang di luar yang seharusnya mereka butuh digembalakan. Tapi tangan para pemimpin yang sekarang nggak punya tambahan panjang tangan untuk mengembalakan mereka. Karena itu butuh para pemimpin. Supaya kita bisa melayani lebih banyak people. Butuh para orang-orang yang menjadi cegel leaders di masa yang akan datang.
supaya mereka bisa melayani lebih banyak people di sana. Hari ini saya mau mengajak setiap semua yang ada di tempat, ayo sama-sama Bapak Ibu. Milikilah tantangan dari dalam hidup Anda untuk menjadi bagian, untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja ini. Tumbuhlah di sana. Sediakan diri Anda di sana. Percayalah gak susah. Yang susah itu pikiran kita. Pak, saya gak bisa ngomong. Pak, saya gak bisa berdoa. Pak, saya gak bisa mimpin. Pak, saya gak bisa kupas firman. Pak, nanti saya bingung grogi kalau ngomong di depan banyak orang. Semua itu adalah sesuatu yang nomor sekian yang akan kita lewati dengan pengalaman. Yang memimpin menjadi check leaders itu sederhana. Dia cukup punya 3 keluarga bersama dengan dia. Dia punya bangunan hubungan. Dan mereka fellowship bersama-sama dan tumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Sisanya Tuhan akan perlengkapi kita melewati proses pelatihan dan proses training yang kita akan lakukan bersama-sama. Nah, hari ini saya mau mengedukasi kita semua. Ayo Bapak Ibu Saudara. Demi hidupmu sendiri. Supaya kita nggak bertumbuh sebagai seorang pengunjung. Tapi Anda bertumbuh menjadi seorang leader. Dan demi orang lain. Supaya mereka mengalami apa yang kau alami hari ini. Supaya mereka mengalami pemulihan dan hati mereka dibereskan. Karena mereka punya pemimpin-pemimpin rohani yang keep in touch bersama dengan mereka. Saya nggak mungkin bisa sentuh 2.000 jemaat. Ditambah satelit ribuan total hari ini hampir 5.500 orang. Gak mungkin saya teleponin tiap hari. Gak mungkin. Saudara. Hari ini saya sedang mulai komitmen untuk menelponi semua orang yang ulang tahun every day. Itu pun kadang masih ada yang meleset. Gitu ya. Prosesnya. Hari ini ayo masuk dalam budaya untuk tumbuhnya kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Fokus saya yang kedua adalah kita sedang fokus untuk mengelola kesehatan keuangan gereja kita. Ya, kita sedang fokus sibuk untuk mengelola kesehatan keuangan gereja kita. Per 1 Januari 2020, ya, saya ulangi, per 1 Januari 2020 kita telah diberi kewenangan dan kedewasaan ya untuk mengelola keuangan berdasarkan pemasukan gereja lokal. Ya, berdasarkan pemasukan gereja lokal yang ada. Saudara, ketika saya terima challenge ini, ya saya tahu saya pegang sebuah regional dengan 8 gereja lokal dan beberapa anak perintisan yang ada. Oke? Dengan proses itu langsung yang ada di pikiran saya adalah justru ini menjadi kesempatan kita untuk semua orang menjadi jemaat yang diberkati di tangan Tuhan. Katakan amin. Satu sisi saya tahu ini adalah sebuah tantangan. Maka kemarin waktu di kantor kita meeting, kita alokasikan, saya pangkas beberapa macam yang lain, saya pangkas semuanya. Ya, untuk mengatur segala sesuatunya, saya pack segala sesuatunya dan ini pun juga akan terus berjalan. Tetapi di lain sisi saya tahu ini justru kesempatan untuk setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Kesempatan setiap kita untuk berdiri dan bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk hal-hal rohani, tetapi Anda mulai memiliki kemenangan dengan hal-hal finansial di dalam kehidupan Anda. Nah, karena itu ke depan kita akan melatih nilai-nilai tentang keuangan. Kita akan latih kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan. Tentang area ini. Supaya setiap kita bertumbuh di ranah yang seharusnya kita ada di sana. Sudah nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi kenapa? Karena solusinya satu. Solusinya cuma satu. Yaitu saya harus mencetak jemaat yang diberkati. Solusinya cuma satu. Saya harus mencetak jemaat yang diberkati. Kita mengelola sejauh yang kita sebaik yang kita bisa lakukan. Setelah itu mencetak jemaat yang diberkati, melatih Anda semua. Sebagai imam-imam, biarkan mereka pegang tongkat dan covering rohaninya itu sampai akhir hidupnya dan jangan pergi kemana-mana. Biarkan tumbuh di sana dan fokus di sana. Dan para orang-orang yang ada di marketplace, biarkan mereka tumbuh di dalam dunia marketplace-nya. Mereka diberkati Tuhan, mereka dikasih favor, mereka dikasih perkenanan Tuhan. Supaya Anda punya sikap bahu-membahu untuk mencintai gereja lokalmu. Supaya kau akan melihat perintisan-perintisan yang ada, Tondano, Kota Mubagu, dan kota-kota yang lain. Mereka akan tumbuh bersama-sama menjadi sebuah gereja lokal. Bersama dengan Tuhan kita. Sudah tangkap sesuatu? Kok jadi tegang ya suasana? Tenang Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana proses itu terjadi dengan begitu luar biasa. Saudara, saya percaya sama seperti di perjanjian baru. Yesus berdiri standing in the gap antara surga dengan umat yang berdosa.
Dan hari itu dia menjadi orang yang berkorban, disalibkan di sana. Untuk sebuah tujuan yang kekal. Perjanjian lama, Anda ketemu Abraham bukan? Abraham standing in the gap. Dia berdiri di tengah-tengah celah antara dosa Sodom dan keponakannya Lot yang ada di kota itu. Dan dia tawar-menawar dengan surga. Nehemia di masanya. Di saat-saat dia dalam posisi kenyamanan. Di saat-saat dia dalam posisi terbaik, dalam posisi pekerjaannya. Hari itu dia memutuskan untuk datang kepada rajanya dan standing in the gap untuk tembok Israel yang runtuh. Dan berdiri bagi umat Israel yang hari itu sedang mengalami kesengsaraan. Dia berdiri standing in the gap di tempat itu di hadapan Tuhan. Anda akan temukan Daniel di tengah-tengah pembuangan Babel. Semua orang dalam posisi kekurangan, menderita, mengalami kesengsaraan, tidak punya harapan. Daniel memilih berkata, Tuhan berkati aku, beri aku hikmat lebih, beri aku kekuatan lebih. Aku akan berdiri bagi Israel dan standing in the gap di tengah-tengah pembuangan ini. Bersama dengan 4 rekannya, dia berdiri untuk semua bangsa Israel. 70 tahun mereka dianiaya dalam pembuangan. Saudara, hari ini waktunya gereja Tuhan. Mawar Sharon sebagai kota regional. Kita standing in the gap. Untuk perintisan-perintisan. Untuk satelit-satelit yang ada. Untuk kota-kota, anak-anak kota yang ada di sekeliling kita. Berdiri dan menyelesaikan visi ini bersama-sama dengan Tuhan kita. Saudara, percayalah kehendak Tuhan pasti terjadi. Dan dia adalah Allah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Masalahnya adalah dia akan selesaikan bersama dengan Anda. Atau dia akan selesaikan bersama dengan orang lain. Itu pilihan kita. Karena itu saya nggak pernah takut dengan situasi ini. Ya, saya cuma percaya ya segala sesuatu ada tempat untuk kita didewasakan di tangan Tuhan. Sudah nangkap sesuatu ya Bapak Ibu Saudara? Hari ini ayo sama-sama. Tukang besi menguatkan bangunan tukang emas. Tukang emas menguatkan bangunan tukang besi. Yang lain lagi, mereka tukang PAW katakanlah. Menguatkan bangunan yang gak bisa nyanyi. Bukan ya? Yang gak bisa nyanyi, menguatkan bangunan. Tim make up. Gitu ya. Tim make up menguatkan bangunan mereka yang tampil di mimbar. Mereka yang tampil di mimbar menguatkan bangunan jemaat yang datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita semua bahu-membahu menjadi satu gereja lokal. Yang kuat dan strong bersama dengan Tuhan kita. Saya mau tantang gereja ini untuk menjadi gereja yang tumbuh dewasa. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mencintai.